Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Humas SMK Negeri 1 Tuban. Selamat datang, selamat bergabung anak-anakku semua dengan Lembaga Pendidikan SMK Negeri 1 Tuban yang tentunya menjadi idola buat kalian sehingga kalian bisa dan mau bergabung dengan kita SMK 1 Tuban. Dan selamat, Anda sudah bisa menyisihkan 1225 pendaftar yang ikutan merebut peluang untuk belajar bersama dengan kalian di sini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk Anda bisa menempuh, Anda bisa menempa diri untuk mempersiapkan diri menuju masa depan yang lebih baik. Perkenalan, di sini saya selaku Humas dari SMK Negeri 1 Tuban akan menyampaikan sisi-sisi apa terkait dengan kehumasan di SMK 1 Tuban yang tentunya mendukung kalian dalam proses belajar di SMK 1 Tuban. Di kehumasan ada dua lini, yaitu hubungan internal di sekolah dan hubungan industri. Kita lebih cenderung dan banyak nanti untuk belajar adalah dengan hubungan yang kedua, hubungan industri. Di hubungan industri ini anak-anakku semuanya nanti pasti akan terlibat dan akan melaksanakan. Karena apa? Saat Anda keluar dari SMK 1 Tuban, Anda sudah harus siap berada di industri dengan kompetensi yang dimiliki, yang diambil, yang dipelajari selama Anda bersama SMK 1 Tuban. Dua pokja di Humas. Yang pertama adalah pokja PKL atau pokja PSG atau pokja Prakrin atau yang sering kita kenal dengan magang industri. Itu adalah pokja yang pertama. Untuk pokja yang kedua adalah pokja Bursa Kerja Khusus. Nah, ini nanti yang mengantarkan Anda untuk bekerja di industri. Jadi ada dua pokja itu yang ada di Humas, di mana nanti yang pokja PKL yang saat ini PKL namanya, kalau yang dulu disebut magang, disebut PSG dan seterusnya, saat ini disebut PKL, yaitu praktek kerja lapangan. Tentunya di sini dengan berbagai kegiatan di industri harus anak-anak ikuti. Kapan anak-anak bisa ikut Prakrin atau PKL? Anak-anak bisa ikut pada saat anak-anak sudah di kelas 11. Pada saat kelas 10 belum boleh. Atau mungkin kelas 12 nanti jika ada yang memang kelas 12 harus melaksanakan PKL. Jadi untuk kelas 10 belum. Pengenalan industri kelas 10 hanya dengan kunjungan industri. Pasti Bu, masa kelas 1 tidak ada pengenalan sama sekali? Tetap ada, yaitu dengan kunjungan industri. Di situ kita juga akan banyak belajar tentang bagaimana sih di industri etika kerjanya, di industri etika bergaulnya, di industri kedisiplinannya. Semuanya akan dikenalkan pada saat Anda nanti kunjungan industri. Nah, kembali lagi ke PKL, bagaimana prosesnya nanti, Bu? Apakah saya bisa mencari perusahaan sendiri untuk PKL? Bisa, kenapa tidak? Kalau memang perusahaan tersebut sudah bisa menerima Anda secara utuh untuk bisa prakrin di tempat tersebut. PKL juga kalau Anda bertanya misalnya, Bu, apakah kalau saya tidak punya perusahaan atau saya tidak ada relasi, apakah sekolah nanti akan mencarikan? Tentunya kita akan membantu mencarikan. Jadi kita tidak lepas begitu saja. Itu di pokja PKL. Tujuannya apa sih PKL itu? Biar ilmu yang kita terima di sekolah lebih lengkap lagi saat kita ikut PKL. Lebih lengkap kenapa?
karena budaya industri tidak maksimal bisa diberikan di sekolah. Oleh karena itu, kita harus belajar langsung ke industri tersebut. Pengalaman-pengalaman baru di industri yang tentunya tidak kita peroleh dari sekolah, itulah yang kita cari pada saat kita PKL. Di situ kita juga bisa belajar menyesuaikan diri dengan industri. Kalau di sekolah dimanjakan Bapak Ibu guru, di rumah dimanjakan Bapak Ibu di rumah. Pada saat Anda PKL, Anda akan merasakan bagaimana Anda menjadi seorang pekerja, bukan lagi menjadi seorang siswa atau seorang anak. Dari situ Anda bisa mulai belajar memanage diri, disiplin diri, dan seterusnya. Tujuan lain agar sekolah dan industri bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Kita anak SMK, mau tidak mau, boleh tidak boleh, kalian harus tetap berangkat PKL, itu wajib. Itulah yang membedakan kita dengan sekolah umum atau SMA. Ada lagi yang mungkin punya pertanyaan, Ibu, saat PKL nanti kita harus bagaimana? Kita kan tidak belajar di sekolah. Istilah PKL saat ini yang sebelumnya PSG itu pendidikan sistem ganda. Artinya Anda belajar di sekolah dan juga belajar di industri. Anda tidak bisa lepas begitu saja saat Anda di industri terus say goodbye dengan pelajaran di sekolah. Tidak bisa. Anda pasti akan tetap mengerjakan tugas. Anda tidak bisa datang di sekolah, tapi tugasnya masih tetap berjalan. Anda tidak datang di sekolah, tetapi saat ujian Anda masih tetap bisa ujian. Kenapa tidak? Kita ujian waktunya tidak hanya pada jam sekolah. Anda bisa online pada jam-jam yang sudah ditentukan, dijadwalkan untuk anak-anak yang berada di industri. Jadi seperti itu. Jadi kita sistemnya ganda belajarnya. Selanjutnya jika ada yang begini, enak ya nanti kalau magang kita sudah tidak ada urusan dengan sekolah lagi. Juga bukan seperti itu. Tetap saja Anda magang adalah Anda belajar di luar, tidak melupakan sekolah. Mungkin pada hari Sabtu Anda ada libur dari perusahaan, itu juga bisa dimaksimalkan. Anda belajar di sekolah pada hari libur tersebut, khususnya hari Sabtu. Mungkin untuk pelajaran-pelajaran produktif atau pelajaran-pelajaran yang tugasnya memang Anda membutuhkan untuk datang dan ketemu dengan Bapak Ibu guru. Pada saat itu Anda bisa komunikasi ke sekolah. Tidak berarti kalau sudah magang say hello dengan sekolah. Itu salah sekali. Kemudian dari magang juga Anda bisa menempa secara kepribadian bagaimana ya menjadi seorang pekerja itu, mulai dari pagi sampai sore nanti, mulai dari kedisiplinan hadir sampai kedisiplinan dalam proses dan kedisiplinan dalam akhir sebuah pekerjaan yang harus dilaksanakan pada hari tersebut. Itu juga perlu belajar. Tidak bisa kita instan. Misalnya nanti kita keluar dari sini terus kita bekerja langsung bisa, tidak bisa. Makanya dalam proses ini Anda banget harus belajar untuk menjadi insan industri yang seutuhnya. Itu proses dari atau tujuan dari Prakrin atau PKL. Sekarang bagaimana ya Bu ya alurnya nanti? Kalau misalnya ada yang punya industri sendiri atau ada yang punya kenalan sendiri yang memang sudah harus bisa diterima di situ, terus bagaimana dengan yang tidak punya? Ada alurnya. Yang utama adalah syarat Anda sudah berada di kelas 11, itu yang pertama. Nanti ada survei tempat magang. Survei tempat magang bisa kalian lakukan sendiri. Sekolah pun ada survei tempat magang tersendiri.
ya, untuk anak-anak yang memang tidak punya tempat magang tersendiri. Selanjutnya kita akan mengajukan magang di tempat tersebut secara tersurat. Nanti ada balasan diterima atau tidak. Jika diterima, maka kita akan lanjut pada proses pembekalan magang. Yang tidak diterima, makanya kembali ke awal lagi, yaitu membuat permohonan baru di perusahaan yang lain. Yang kalau sudah diterima lagi, kita lanjut untuk pembekalan. Pembekalan untuk apa? Semuanya secara teknis, non teknis, etika dan seterusnya. Pasti sekolah akan memberikan pembekalan. Ya, pembekalan bagaimana nanti proses berangkatnya dan seterusnya, bagaimana mengisi laporan, bagaimana nanti kehadirannya dan seterusnya, itu akan kita berikan pada saat pembekalan. Setelah itu kita pemberangkatan biasanya diantar oleh salah satu guru atau karyawan SMK 1 Tuban untuk mengantarkan Anda ke tempat magang atau perusahaan yang dituju. Kita serahkan, nanti di industri Anda akan mengikuti aturan industri. Ada pembekalan lagi atau tidak, itu tergantung industri masing-masing. Ada pembagian tugas atau pembagian grup, itu juga sudah sepenuhnya hak daripada industri untuk menata kalian di sana. Setelah selesai nanti bagaimana Ibu? Sebelum selesai ada proses monitoring. Saat proses monitoring itu ada salah satu tim monitor yang akan datang ke sana pada suatu waktu yang tentunya waktunya tidak mungkin disampaikan ke Anda, Bapak Ibu guru mau ke sana, tidak seperti itu. Kita ambil acak di tengah, kita monitoring. Setelah monitoring nanti di akhir ada Anda perpisahan dengan industri. Setelah itu tidak putus begitu saja, Anda membuat laporan. Dan laporan itu harus diketahui industri dan pembimbing sekolah. Anda punya dua pembimbing sekolah dari sekolah dan pembimbing industri yang ditunjuk oleh industri tersebut. Selain menyelesaikan laporan, Anda akan proses mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ada dua macam, ada dari perusahaan, ada dari sekolah. Kalau perusahaan sudah punya sertifikat khusus untuk peserta PKL, maka sekolah tidak akan membuatkan sertifikat lagi atau double sertifikat. Sertifikat PKL hanya satu sertifikat. Tapi jika perusahaan tidak membuatkan, maka pihak sekolah akan membuatkan, tetapi dengan pengesahan dari industri tempat Anda magang. Setelah itu selesai proses magang, sertifikat Anda kantongi, Anda sudah punya bekal khususnya. Ini loh anak SMK, ada sertifikat magangnya. Nah, itu bedanya dengan anak sekolah umum. Itu proses prakrin yang biasanya dilaksanakan kelas 11. Pokja yang satunya adalah Pokja Bursa Kerja Khusus atau Pokja BKK. Ya, ini SMK memang diharuskan oleh pemerintah mencetak tenaga kerja yang siap pakai. Oleh karena itu, ya, tujuan utama itulah yang kita utamakan. Makanya di sini ada layanan bursa kerja khusus. Artinya bekerja lewat bursa sekolah, tidak lewat lowongan dari luar. Misalnya dari koran atau dari media yang lain atau dari media sosial atau tidak. Artinya kalau toh itu ada media sosial dan seterusnya, itu adalah milik sekolah. Itu bursa kerja khusus. Terus bagaimana Bu nanti terkait dengan bursa kerja khusus? Kita akan selalu mengawal. Saat Anda kelas 12 di pertengahan tahun ajaran, sekitar mulai bulan November, Oktober November, Anda sudah akan dibagi dalam dua kelompok kelas 12 itu. Ada kelompok yang mau bekerja,
ada kelompok yang mau melanjutkan. Di kelompok kerja, pasti yang di-share nanti adalah informasi-informasi kerja, bahkan bagaimana proses dalam menghadapi atau merebut peluang kerja tersebut. Saat itu, apakah mungkin Bu, kita masih sekolah nanti kok sudah ikut tes kerja? Mungkin saja, kenapa tidak? SMK bisa seperti itu. Kakak kalian saat ini pun ya sudah ada 138 yang sudah mendapatkan tempat untuk bekerja saat mereka belum ujian akhir sekolah atau belum ujian nasional. Bisa saja ya. Jadi tidak menutup kemungkinan anak SMK kelas 12 itu sudah mendapatkan tempat untuk bekerja. Karena memang kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar yang tersebar di Jawa khususnya, baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kita sudah bekerja sama lama untuk selalu melaksanakan rekrutmen di SMK 1 Tuban ini. Terkadang banyak juga dari SMK lain yang bergabung ke SMK kita untuk merebut peluang. Oleh karena itu, Anda harus kuat, Anda harus bisa, pastikan Anda mampu saat merebut peluang kerja itu, walaupun toh pekerja atau teman dari sekolah lain itu ingin merebut peluang kerja di sekolah Anda. Saat nanti Bu, masa kita nanti setelah mendapatkan tempat kerja kita akan dilepas begitu saja? Juga tidak. Saat Anda sudah mendapatkan peluang kerja, tempat kerja, kita juga masih mengawal, tidak kita lepaskan begitu saja ya. Jadi itulah kehumasan di SMK 1 Tuban terkait hubungan kita baik internal maupun dengan industri. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini bisa setidaknya memberi wawasan, membuka wawasan bahwasanya Anda belajar di SMK ini harus siap kerja. Harus siap kerja. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Tuban terdepan dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.